Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita yaitu bersama kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita memasuki hadis yang ke-10 yang membahas bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha indah dan hanya menerima amalan-amalan yang indah. Allah maha baik dan hanya menerima suatu yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, al-hadithul ashir, hadis yang ke-10, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, tayyib, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum mukminin, kepada orang-orang mukminin sebagaimana Allah perintahkan dengannya pada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Kata Allah, perintah Allah kepada rasul, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah saleh, dan beramal salehlah. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang aku beri rezekikan pada kalian. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan tsumma dzakara ar-rajula, yaitu menyebutkan seseorang yutilus safara, yang dia safar panjang, safarnya jauh, ash'asa aghbar, ya rambutnya acak-acakan, ya, rambutnya sembraut, aghbar, dan penuh dengan debu. Yamuddu yadayhi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit seraya mengatakan ya Rabb, ya Rabb, dia ulang-ulang ya Rabb, ya Rabb. Tapi orang ini, kata beliau, wa mad'amuhu haramun, makanannya haram, wa masrabuhu haram, minumnya haram, wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan ya asupan yang masuk kepada dirinya adalah haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana orang tersebut bisa diijabah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu tayyib.
Kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan At-Tayyib itu merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan At-Tayyib itu merupakan salah satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala itu adalah At-Tayyib. Dan makna daripada At-Tayyib disebutkan oleh para ulama adalah Al-Quds, yaitu suci, bersih. Bersih dari aib-aib dan bersih dari perkara-perkara yang kurang. Jadi Allah adalah zat yang baik, yang suci, bersih dari segala aib, dan kekurangan. Bersih dalam apanya? Disebutkan oleh para ulama bersih dalam segala hal. Bersih di dalam yaitu nama dan sifatnya. Nama Allah Subhanahu wa taala adalah yang sempurna, nama dan sifatnya. Kemudian juga perbuatannya, kemudian hukum-hukumnya. Ya, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maka itu semuanya sempurna. Ya, bersih dari sifat kekurangan dan bersih dari yaitu aib-aib, cacat-cacat. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala pun tatkala mengatakan tentang namanya walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang sangat baik, yang sangat bagus. Tatkala yaitu berbicara tentang sifatnya walillahil masalul a'la, ya, sifat Allah itu jauh lebih perumpamaannya dari yang lain, ya, sangat sempurna. Ya, ketika berbicara dengan perbuatannya, kita tahu dalam takdir, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal iman, beriman kepada takdir khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya, karena semuanya itu adalah kebaikan. Maka semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tayyib, baik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga, maka apa konsekuensi ketika Allah Subhanahu wa taala adalah at-tayyib, tayyib yang maha suci dari kekurangan, ya, bersih dari aib-aib, maka di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu illa tayyiban. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Ya, tidak menerima kecuali yang baik. Disebutkan oleh para ulama, tidak menerima kecuali yang baik ini mencakup segala hal. Mencakup segalanya. Baik itu dalam urusan akidah, urusan perbuatan, dan juga ucapan. Maka kalau ada akidah-akidah yang buruk, ya, akidah yang tidak sesuai dengan akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ya, maka akidah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah at-tayyib, hanya menerima yang baik. Atau juga kata para ulama, yaitu dalam ucapan juga, ya. Di dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik. Kalau yang buruk maka tidak diterima. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepadanyalah naik perkataan-perkataan yang baik, wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal baik pun Allah akan mengangkatnya. Jadi ucapan yang baik, akidah yang baik, itulah yang diterima oleh Allah. Begitu pula dengan amalan yang baik. Ya. Di sini juga mencakup adalah amalan yang baik, maka amalan yang baik akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan yang buruk, ya, amalan yang di sana tercampur yaitu dosa-dosa atau tercampur perkara-perkara haram, maka ini yang tidak diterima. Bisa jadi tidak diterima, ya. Ya, tergantung nanti, karena memang ada sebuah amalan itu yang tidak diterima dan tidak sah bahkan, ya. Tergantung jenis amalannya. Ada nanti tidak diterima maksudnya tidak berpahala, tapi sah, ya. Tapi sah, ya. Itu disebutkan, pembahasannya lumayan panjang seperti ini. Ada amalan itu yang diterima, dia sah tapi tidak berpahala. Ada amalan itu memang yang tidak sah sama sekali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan, ya, di antara contoh-contoh, ya, amalan, ya, yang tercampur dengan perkara-perkara yang buruk, atau amalan tersebut bukan amalan yang baik yang tidak diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala di antaranya kata para ulama adalah orang yang beribadah tapi tidak ikhlas. Beribadah tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada kesyirikan, ada perbuatan buruk di dalamnya. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dalam sebuah hadis qudsi, ana aghnas syuraka 'anis syirki. Ya. Faman asraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukanku, maka aku akan tinggalkan dia dan juga yaitu amalnya dan juga kesyirikannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka harus bersih. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama at-thayyib, di antaranya amalan itu dikatakan baik kalau sempurna dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai dengan ajaran Rasulullah dan sudah ikhlas, maka itulah amalan yang thayyib dan itulah yang diterima. Kalau salah satu dari dua syarat ini tidak ada, maka berarti amalan tersebut bukan amalan yang thayyib, bukan yang baik, maka itu tidak diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan juga ya, contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama amalan yang itu di sana ada perbuatan haramnya juga, maka ini tidak diterima. Ya, kemasukan perkara yang buruk, al-khabis. Karena lawan dari thayyib itu adalah khabis, buruk. Kata para ulama di antara contohnya seperti bersedekah. Ya, bersedekah tapi menggunakan harta haram. Ini tidak diterima oleh Rasul sallallahu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti harta hasil mencuri disebutkan contohnya, seperti harta hasil riba, harta dan yang semisalnya itu semuanya tidak diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia dapatkan dari yang haram. Ya, karena dia dapatkan dari perkara yang haram. Atau memang secara zatnya sudah haram. Ya. Ada orang misalnya bersedekah, yaitu khamr. Ya. Ini juga tidak diterima. Kenapa? Karena di sana ada keburukannya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini penting ya. Jangan sampai dari amalan-amalan kita itu tercampur perbuatan-perbuatan yang haram. Kenapa? Karena bisa jadi perbuatan yang haram tersebut yang menghalangi, yang menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di antara contohnya juga oleh para ulama seperti haji. Ya. Haji tapi menggunakan harta haram. Ya. Haji menggunakan harta haram. Dia berangkat ke Mekah, safar jauh, ya, pakai harta haram, kemudian mungkin dia pakai kendaraan apa? Kendaraannya juga hasil dari yaitu harta haram. Maka seperti ini kata para ulama, hajinya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, bisa jadi kata para ulama hajinya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, bukan haji yang mabrur. Kenapa? Karena dia mendapatkan haji apa? Harta tersebut yang dia gunakan untuk haji, dia dari harta yang haram. Kemudian juga disebutkan yaitu wakaf, menggunakan harta haram. Ini juga tidak boleh. Ya. Wakaf menggunakan harta haram kata para ulama juga tidak sah, tidak berpahala. Ya, maksudnya dia tidak berpahala bagi orang yang mendapatkan harta haram tersebut. Misalnya ada orang ya, dia mencuri harta orang lain dan dia tidak tahu, sudah lupa siapa orangnya. Kemudian dia ingin mengembalikan atau ingin dia wakafkan harta tersebut, maka kata para ulama ini tidak dapat pahala bagi orang tersebut. Ya, jadi orang yang hasil mencuri dan dia sedekahkan gak ada pahala baginya. Ya, tidak ada pahala baginya. Dan disebutkan juga para ulama menyebutkan ya, kalau memang tidak tahu ya, tidak tahu siapa orangnya, maka dikasihkan dulu ke Baitul Mal. Ya, ini cara bertaubatnya. Diberikan dulu ke Baitul Mal, kemudian biar nanti Baitul Mal kaum muslimin diserahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka di sini sekarang halal tapi dari Baitul Malnya. Tapi untuk orangnya dia tidak dapat pahala sama sekali. Karena bagi orang yang tadi itu haram. Bagi orang yang mencuri, bagi orang yang melakukan haram pertama kali, dia tidak mendapatkan pahala. Meskipun sekarang harta itu sudah dikasihkan ke Baitul Mal. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penting kita memperhatikan perkara-perkara yang masuk kepada diri kita. Ya. Atau yaitu kita harus menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan juga oleh para ulama ya, bisa jadi ya,
amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan baik yang kita lakukan itu bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan perkara yang haram yang masuk kepada diri kita. Ini penting ya. Kata para ulama ya, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya bisa jadi kita katakan bisa jadi. Kenapa? Karena bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan menerima ya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin meskipun ada perkara haram pada dirinya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala terima amalnya. Tapi orang seperti ini kata para ulama jauh dari diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan jangan sampai ada perkara-perkara haram yang masuk kepada dirinya. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, ya ayyuhar rusul kulu min minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah soleh. Ya. Kemudian dari firman Allah dari sini ya, ada perintah makan yang baik dan amal yang soleh. Perhatikan, dalam ayat ini ada perintah makan yang baik dan amal yang soleh. Maka kata Ibnu Rajab mengatakan ya, di dalam Syarah Arba'in ya, kata beliau, wal muradu bihadza anna ar-rusula wa umamahum ma'muruna bil akli. Bahwasanya para rasul, umat-umat mereka semuanya diperintahkan untuk makan minat thayyibat, dari yang perkara yang baik, allati hiyal halal, dan itu adalah halal. Wa bil amalis soleh, dan diperintahkan untuk amal soleh, kata Ibnu Rajab. Fama damal aklu halalan fal amalus solihu makbul. Selama makanan itu halal, maka amal soleh itu akan diterima. Fa idza kana al-aklu ghairu halalin, kalau makanannya itu tidak halal, fa kaifa yakunul amalu makbulan, maka bagaimana amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mengatakan mustahil tidak diterima ya, mustahil diterima bukan. Ya, tapi di sini sangat jauh ya orang tersebut bisa diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, apabila ada perkara-perkara yang haram yang masuk pada dirinya, maka harus dijauhi ya. Dan juga Ibnu Rajab mengatakan di dalam syarahnya sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya, beliau mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima yaitu orang-orang yang bertakwa. Ya, kemudian beliau membawakan perkataan Imam Ahmad tatkala Imam Ahmad ditanya tentang firman Allah al-muttaqin, beliau mengatakan yattaqil asya, orang yang takut menjauh dari sesuatu, fala yaqum fi ma la yahillu lahu, dia tidak terjatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kata Imam Ahmad ketika ditanya adalah orang yang tidak terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya? Ya, kalau orang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan seperti makan yang haram atau yang semisalnya, maka itu bisa jadi itu menjadikan penyebab orang tersebut tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pembahasan dari hadis ini. Jadi intinya adalah lakukanlah yang baik-baik dengan cara ikhlas, mutaba'ah, kemudian hindari perkara-perkara yang buruk dari amalan kita, terutama yang sampai masuk ke dalam diri kita, karena itu adalah salah satu sebab yang menjadikan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah yang diperintahkan kepada kaum mukminin seperti yang diperintahkan juga kepada mursalin, kemudian menyebutkan ayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan contoh amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ada perkara yang haram. Ya, disebabkan amalan tersebut, orang tersebut pada dirinya ada sesuatu yang buruk. Ya. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, apa contohnya yang disebutkan oleh beliau? Kata beliau, summa dzakara ar-rajula yutilus safar. Ya. Di sini beliau mengatakan, mencontohkan ada seorang laki-laki yang safar jauh. Orang ini kata Nabi SAW safarnya jauh.
kemudian rambutnya sembraut, yang ini menunjukkan orang tersebut sangat perhatian dengan ibadah, dengan doanya, ya, atau orang ini sangat jauh dari kesombongan, ya, sehingga ini salah satu sebab mustajabnya doa, ya, merasa dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini sudah mengangkat tangannya, ya, kemudian dia memanggil dengan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Ar-Rabb, Rabb. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini makan haram, orang ini minumannya haram, kemudian orang ini pakaiannya haram, maka orang seperti ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia mau diijabah doanya? Ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada keburukannya, atau contoh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima yang baik. Ini contoh dari seorang yang sudah banyak melakukan sebab-sebab diterimanya doa, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima karena ada keharaman yang masuk pada dirinya. Karena ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada dirinya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Hati-hatilah dari perkara-perkara yang haram, apapun itu, ya. Baik berbentuk kezaliman, ya, atau yang lainnya, ya. Atau apalagi berupa makanan yang masuk kepada diri kita, atau pakaian kita, ya, kendaraan kita, jangan sampai ada yang haram di dalamnya. Karena itu bisa jadi menyebabkan apa? Tidak diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh para ulama, ya, tatkala beliau mengatakan wa malbasu haram, ini mencakup semua, bukan cuma pakaian-pakaian ini saja. Peci kita, sandal kita, kendaraan kita, itu kata para ulama masuk dalam malbas. Ya, maka ini harus diperhatikan. Karena pakaian kita, kendaraan kita, mungkin jam tangan kita, peci kita, sandal kita, dan yang semisalnya, kalau itu haram, ini juga termasuk sebab, ya, salah satu sebab tidak diterimanya. Bukan pasti tidak diterima, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja, cuman itu bisa jadi penghalang nanti. Wa wudhiya bil haram, juga kata wudhiya bil haram ini bukan cuma makan saja, tapi jenis-jenis yang masuk ke mulut kita, kata para obat-obatan yang semisalnya, ini juga perlu diperhatikan, ya. Yang tumbuh kepada diri kita meskipun bukan makanan, bukan obat-obatan dan yang semisalnya, kalau haram maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab tidak diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis ini, ya, ada banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya faedah tersebut, di antaranya faedah-faedah hadis ini seperti yang kita sebutkan, bahwasanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyib, ya. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan-amalan yang baik saja. Amalan-amalan yang baik. Kata para ulama, amalan yang baik, ya, adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan di antara syarat amalan, kata para ulama, syaratnya harus baik secara zatnya. Ya. Yang kedua, baik dalam mendapatkannya. Ya, ini yang diterima. Adalah yang baik secara zatnya dan baik ketika mendapatkannya. Kalau tidak baik secara zatnya, maka tidak diterima juga. Atau dia tidak baik di dalam mendapatkannya, ya, seperti haji tapi dia menggunakan harta haram, maka ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan perintah, ya, bahwa para nabi, ya, para rasul itu juga mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya makan yang haram itu menyebabkan tidak diterimanya amal ibadah kita, sampai pun doa yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi, ya, doa yang orang ini sudah melakukan sebab-sebab diterima, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Karena apa? Karena dia makan yang haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini juga, ya,
disebutkan oleh para ulama, yaitu ada beberapa amalan, ya, amalan-amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tapi amalnya sah, ya. Amalnya sah tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tapi amalnya tetap sah. Ya. Di antaranya yang pertama adalah orang yang minum khamar, peminum khamar. Ya. Ini disebutkan dalam hadis, orang yang peminum khamar tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Ini juga contohnya, ya. Kenapa tidak diterima? Karena dia minum khamar, ada sesuatu yang buruk yang masuk pada dirinya. Ya. Ini jelas hadisnya, ya. Bahwasanya Nabi mengatakan orang yang minum khamar di antara yang tidak terima, Allah tidak menerima salat seorang, ya, di antara yang beliau menyebutkan adalah peminum khamar. Kemudian yang kedua, di antara amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang datang kepada dukun. Ya. Salatnya apa? Salatnya tidak diterima. Orang yang datang kepada dukun, salatnya tidak diterima 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sah, salatnya sah, ya. Dalam artian dia tidak harus dalam artian dia tidak punya hutang, salatnya sah. Ya. Namun tidak diterima 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini datang untuk nanya-nanya saja, ya. Untuk nanya-nanya saja. Belum lagi kalau dia sampai membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun. Kemudian juga di antaranya amalan yang menghapus dosa, disebutkan oleh para ulama, menghapus amal ibadah adalah budak yang kabur dari tuannya, ya. Adalah budak yang kabur dari tuannya, ya. Dia lari dari tuannya, maka ini juga akan menghapus atau menjadikan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang keempat yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang bertikai, ya. Orang yang bertikai, dua orang yang bertikai, maka ini juga menyebabkan amal ibadahnya, ya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus diperhatikan, ya. Banyak amal-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diterima, ya. Tidak diterima, ada beberapa amalan yang tidak diterima disebabkan perbuatan-perbuatan yang haram tentunya, ya. Seperti datang kepada dukun, minum khamar, ya. Kemudian juga bertikai, ini perkara-perkara yang haram. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah hadis ini juga disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara faedah hadis ini menjelaskan tentang sebab-sebab diterimanya doa, ya. Oleh karenanya sebagian, ya, ulama itu hanya fokus membahas tentang sebab-sebab diterimanya doa dalam hadis ini. Dalam hadis ini menceritakan tentang sebab-sebab diterimanya doa. Apa saja sebab-sebab diterimanya doa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, rajulun yutilus safar. Maka di antara sebab dia diterimanya doa adalah orang yang sedang safar. Safarnya saja ini sudah menjadi sebab di mustajabnya doa. Yang pertama adalah orang yang safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Perhatikan. Yang pertama da'watus shaim, doanya orang yang lagi puasa. Ya, maka gunakan, ya. Sempatkan waktu tatkala kita berpuasa untuk berdoa. Kemudian yang kedua wa da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Ya, ini yang ketiga. Maka hati-hati, ya, jangan sampai kita mendolimi orang lain. Karena kalau kita mendolimi orang lain, kemudian orang lain tersebut mendoakan kepada kita, ya, keburukan misalnya. Kalau doakan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau doakan keburukan, maka ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul musafir, doanya orang yang safar. Doanya orang yang safar. Maka yang pertama di antara sebab mustajabnya doa adalah orang yang lagi safar. Maka manfaatkan waktu, ya, tatkala kita lagi safar, ya, safar jauh dan insya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sana adalah waktu di mustajabnya. Kemudian apalagi kita mungkin safarnya hari Jumat, waktu sore hari dan yang semisalnya, ya, kemudian kita mungkin nunggu sholat itu banyak, ya, akan waktu-waktu yang mustajab dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Ya, adab yang kedua atau sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama juga adalah safarnya panjang, ya. Safarnya panjang, ini juga termasuk, ya. Karena orang semakin safarnya panjang, semakin dia merasakan keletihan, kecapean, ya. Dan di situ juga menyebabkan mustajabnya doa, ya. Safarnya sendiri itu sudah menjadi sebab, safar yang panjang juga menjadikan sebab mustajabnya doa, ya. Dan dalam hadis yang maksud safar di sini adalah safar ketaatan, ya. Di dalam hadis ini, safar di sini maksudnya adalah safar di atas ketaatan, haji misalnya, umroh, ya. Maka ini adalah safar-safar ketaatan, ya. Atau safar untuk berbakti kepada orang tua, silaturahim dan yang semisalnya, ini adalah safar ketaatan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga di antara sebab mustajabnya doa adalah as'asa akbar. Rambutnya acak-acakan dan penuh dengan debu, tubuhnya penuh dengan debu. Ya, ini juga salah satu sebab. Tapi bukan berarti ini maksudnya kita acak-acakan rambutnya penuh dengan debu, bukan. Ya. Ini kata para ulama, maksudnya orang ini adalah orang yang sekarang kondisinya sangat jauh dari kesombongan. Atau orang ini adalah orang yang sangat khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak memperhatikan urusan dirinya. Ya, lagi serius, lagi merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya tidak mengurusi karena sibuknya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah satu sebab yang menjadikan dia diterima doanya. Oleh karenanya dalam hadis ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan rubba as'asa akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bisa jadi orang-orang yang rambutnya acak-acakan, ya. Kemudian seandainya dia mengetuk pintu mungkin tidak akan dibuka pintunya. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang ini bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Jadi jangan meremehkan, ya. Ya, orang-orang yang mungkin tidak punya, ya, mungkin penampilannya saking miskinnya dan yang semisalnya mungkin acak-acakan, jangan diremehkan. Bisa jadi orang ini adalah punya hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seandainya dia bersumpah atas nama Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Seandainya dia berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara adabnya juga yang disebutkan atau sebab yang bisa mendatangkan ijabahnya doa di dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yamuddu yadah, memanjangkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika doa istisqa beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya sampai kelihatan, ya, tubuh beliau, ya, ketiak beliau sampai kelihatan, ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain tatkala Nabi berdoa, ya, kalau asal di waktu perang sampai jatuh, ya, jatuh lidah beliau jatuh, diambil lagi berdoa lagi saking tingginya, ya. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma disebutkan oleh para ulama mengangkat tangan itu di atasnya dada. Emang ada kondisi-kondisi tertentu seperti istisqa itu dianjurkan minta dengan mengangkat tangan setinggi-tingginya, ya. Mengangkat tangannya dengan setinggi-tingginya. Maka ma'asyiral muslimin, di antara yang bisa menyebabkan mustajabnya doa adalah dengan mengangkat tangan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim." Yastahyi, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha hayyun karim, yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala malu, ya, apabila seorang mengangkat tangannya, kedua tangannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membalikkan kedua tangan tersebut dalam keadaan tidak ada apa-apanya. Maksudnya tidak diterima, ya. Maka angkatlah tangan kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah catatan yang harus diperhatikan. Apakah semuanya doa kita harus mengangkat tangannya? Ya, ini juga harus diperhatikan, ya. Apakah tatkala kita berdoa semuanya angkat tangan, ya? Disebutkan oleh para ulama, ya, seperti Syekh Saleh
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kata beliau, tatkala beliau buat masalah apakah mengangkat tangan itu disyariatkan di semua doa? Ya, semua berdoa, ya, kita mau masuk kamar mandi berdoa gitu, angkat tangan dan yang semisalnya. Apakah demikian? Maka kata Nabi SAW, ya, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, maka di sini ada 3 kondisi, 3 bagian. Yang pertama, yang datang dalil bahwasanya disyariatkan untuk mengangkat tangan. Ya. Yang datang dalil disyariatkan untuk mengangkat tangan, maka ini disyariatkan berarti untuk mengangkat tangan. Ya. Seperti contohnya, seperti doaul khatib bil istisqa, kata beliau, seperti khatib yang berdoa ketika istisqa. Perhatikan, khatib berdoa ketika istisqa. Ya, maka ini dianjurkan mengangkat tangan. Kemudian juga, ya, di antara contohnya ketika kunut, ya, kunut nawazil, kunut nazilah, dan kunut witir juga itu ada contohnya bahwasanya ketika Nabi berdoa mengangkat tangan, ini disunnahkan untuk mengangkat tangan. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang tidak ada dalil untuk mengangkat tangan. Ya. Taib, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangan. Ya, nggak ada dalilnya. Maka kata para ulama, kalau tidak ada dalilnya, maksudnya gimana? Maksudnya datang contoh dari Nabi, tapi Nabi SAW tidak mengangkat tangannya. Ya. Atau yang ada contohnya, tapi Nabi tidak mengangkat tangannya. Ya. Seperti ketika khutbah Jumat, adanya dalil, adanya dalil, tapi tidak mengangkat tangan. Ya. Yang tadi pertama, adanya dalil mengangkat tangan. Yang kedua, adanya dalil tidak mengangkat tangan. Ya. Adanya dalil tidak mengangkat tangan. Maka yang seperti ini kita tidak boleh mengangkat tangan. Ya. Contohnya seperti doa ketika khutbah Jumat. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, doa ketika khutbah Jumat. Wa fi ghairil istisqa, dan juga di selain istisqa juga tidak ada contohnya. Ya. Doa-doa yang semisalnya. Ya. Seperti contohnya juga yang tidak ada dalilnya, seperti doa di antara 2 sujud. Nabi SAW memerintahkan untuk berbanyak doa ketika sujud, ya kan? Tapi kata di situ gak ada contohnya bahwasanya ketika sujud angkat tangan. Bagaimana nanti sujudnya pakai angkat tangan? Ya. Kemudian contohnya juga yang tidak ada dalilnya, ya, kalau Nabi mengangkat tangan seperti tasyahud akhir. Di tasyahud akhir ada doa. Apakah kita ketika tasyahud sambil berdoa gini? Tidak ada. Ya, maka kalau tidak ada contohnya, tidak ada contohnya untuk mengangkat tangan, maka tidak usah mengangkat tangan. Kemudian yang ketiga, ya, mengangkat tangan disebutkan adalah yang tidak ada dalilnya kalau Nabi mengangkat tangan, dan tidak ada dalilnya kalau Nabi tidak mengangkat tangan. Ya. Ini yang ketiga. Ma lam yarid fihi raf'u wala adam. Gak ada dalil mengangkat tangan dan gak ada dalil tidak mengangkat tangan. Kalau yang pertama ada dalilnya, yang kedua tidak ada dalilnya, ya, atau ada tapi tidak mengangkat tangan, yang ada dalilnya tidak mengangkat tangan. Yang ketiga, tidak ada dalil mengangkat tangan, tidak ada dalil tidak mengangkat tangan. Ini yang ketiga. Maka kata Nabi maka kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Ya, maka hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Ya. Jadi kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Ya, doa-doa biasa kita seperti antara azan dan iqamah, tidak ada, ya. Ya, tidak ada dalil mengangkat atau tidak, maka kita hukum asalnya adalah mengangkat tangan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Atau udah masuk Isya? Baik. Kemudian di antara adabnya juga yang disebutkan oleh para ulama atau sebab mustajabnya doa adalah berdoa dengan kata ar-Rabb, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti bertawassul dengan ar-Rabb. Ya, bertawassul dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dianjurkan
Dan ini juga termasuk salah satu sebab bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dalam hadis mengatakan ya Rabb, ya Rabb. Ya. Dan ini adalah yang paling banyak contoh dari Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat atau yang berbunyi yaitu ayat-ayat doa ya. Itu dengan kata Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana, Rabbighfirli, ya. Rabbana faghfir lana dzunubana. Seperti itu rata-rata dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga kata para ulama ini merupakan doanya orang-orang saleh, para rasul, ya. Doanya para rasul dikatakan bahwasanya para salaf dahulu, ya. Tatkala mendengar sebagian yang mengatakan ya sayyidi, berdoa dengan mengatakan ya sayyidi, maka dijawab, maka dibantah atau ditegur sama sebagian lalu mengatakan la taqul ya sayyidi. Jangan mengatakan ya sayyidi, qul ma qalatir rusul. Katakan apa yang dikatakan oleh para rasul. Apa yang dikatakan para rasul Allah Subhanahu wa taala? Ya Rabb, ya Rabb. Ya. Makanya doa-doa para rasul, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya di dalam Al-Qur'an kan ya Rabb, Rabbana, Rabbana, Rabbi, ya. Itu banyak dalam Al-Qur'an. Baik, ya kita azan dulu, insyaallah nanti kita lanjutkan adab berdoa atau sebab datangnya doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Sebab-sebab yang bisa sebab-sebab istijabahnya doa, sebab-sebab dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tadi yang pertama yaitu safar ya. Yang pertama safar, dalam kondisi safar, kemudian dalam keadaan khusyuk dan tunduk ya. Tidak menyombong, as-asa akbar. Kemudian juga di antara sebabnya mustajabnya doa adalah mengangkat tangan, kemudian yaitu bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya, terutama dengan tawassul dengan Ar-Rabb, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara adab berdoa atau sebab mustajabnya doa, dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara mengulang-ulang. Yang mengulang-ulang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya meminta sekali ya, 2 kali, tapi minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama dengan istilah al-ilhah. Al-ilhah di dalam berdoa, mengulang-ulang, merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh para rasul ya.
para utusan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, orang-orang saleh, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kalau berdoa beliau meminta dengan 3 kali. Ya, kata Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa beliau berdoa 3 kali. Kalau meminta 3 kali. Maksudnya diulang-ulang. Ya. Dan bukan hanya diulang-ulang ketika doa itu saja, tapi terus besoknya doa itu lagi minta lagi terus seperti itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ini tidak masalah dan itu dianjurkan. Ya. Dianjurkan dan disyariatkan, ya. Kita ilhah. Makanya di sini dalam hadis ini ya Rabb, ya Rabb. Ya, orang ini sudah mengulang-ulang doanya. Bertawassul dengan nama Allah dan dia mengulang-ulang ya Rabb, ya Rabb. Ya. Maka di antara adabnya kata para ulama dengan cara al-ilhah, mengulang-ulang di dalam berdoa. Ya. Dan ini disunnahkan, ya, kata Imam An-Nawawi, ya, tatkala menjelaskan tentang hadis, ya, hadis Ibnu Mas'ud tadi, kata Imam Nawawi, fihi istihbabu tikrarid du'a salasan. Ini menunjukkan, ya, disunnahkannya mengulang-ulang doa 3 kali. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan mengulang-ulang doa merupakan perkara yang diperintahkan. Ya. Semakin orang itu mengulang doanya, maka hal tersebut adalah afdol. Ya. Dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tatkala berdoa, beliau berdoa 3 kali. Ya, maka kata beliau, wa ala hadza fatikrarud du'a la ba'sa bihi. Maka mengulang-ulang doa itu tidak masalah. Ya, bahkan semakin dia ulang-ulang terus, maka itu adalah afdal dan kebaikan. Al-ilhah di dalam berdoa. Ini salah satu sebab mustajabahnya doa. Maka banyak, ya. Sebenarnya mustajabnya doa itu sangat banyak. Ini cuman yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang terakhir dari faedah hadis ini, ya, adalah bahwasanya makan yang haram itu merupakan sebab terhalangnya doa. Ya, merupakan sebab tidak dikabulnya doa, tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterimanya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma doa, kata para ulama, amal ibadah yang lainnya, amal-amal ibadah, ya, disebabkan amalan yang haram yang masuk kepada diri kita. Ya, maka hati-hati, ya, hati-hati dari sesuatu yang haram. Ya, bukan cuma makanannya, minumannya, bukan cuma minumannya, pakaiannya. Ya, bukan cuma pakaiannya, tapi perkara-perkara yang masuk, obat-obatan dan yang semisalnya, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, maka harus diperhatikan. Jangan sampai dari perkara yang haram. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan, ya, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah melakukan banyak sebab untuk dikabulkannya doa. Ya, seperti di dalam hadis ini. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Baik secara zatnya dan baik di dalam mendapatkannya. Baik sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin sampai ini yang dapat kami sampaikan. Ya. Dan faedah hadis ini sangat banyak, ya, disebutkan oleh para ulama, tapi kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kurangnya, maka itu dari syaitan dan dari kurangnya ilmu diri kami. Apabila ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki, ya, dan menjadi pemberat amal timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.